Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Fitriani, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 Universitas Lambung Mangkurat. Pada hari ini, hari Rabu 18 Agustus 2021, akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk UKIN. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak semuanya. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Sehat. Saya Bu. Iya. Cuacanya dingin hari ini ya. Cuacanya dingin, tetapi sepertinya sudah segar semua ini. Sudah mandi? Sudah. Sudah sarapan? Sudah. Belum. Oh, belum Iya, nah meskipun kita belajarnya masih dari rumah, tetapi yang namanya disiplin harus tetap dilaksanakan ya. Kalau dulu, kalau dulu kan lagi kita sekolah, kalian pagi-pagi udah mandi, sholat, sarapan, berangkat ke sekolah. Nah sekarang kan tidak berangkat ke sekolah, tetapi namanya disiplin itu harus tetap dilaksanakan, harus bangun pagi, harus mandi pagi, pakai pakaian yang rapi dan bersih lah, meskipun di rumah tetapi harus tetap disiplin. Oke, pakai masker enggak nih kalau keluar rumah? Iya. Harus ya, harus pakai masker ya. Nah, terus sudah sering cuci tangan? Iya. Ya. Kemudian kalau di tempat yang ramai kita boleh ikutan berkerumun tidak? Tidak. Nah, kenapa Namira Atifah kenapa tidak boleh berkerumun? Karena harus jaga jarak. Iya, salah satu cara protokol kesehatan yang dianjurkan itu adalah menjaga jarak ya, supaya ada tidak mudah virus itu menular kepada kita ya. Nah, anak-anak mudah-mudahan kalian selalu menjalankan protokol kesehatan ya, karena penting pandeminya belum berakhir ya. Jadi kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita bertemu hari ini, Ibu mau mengecek kehadiran dulu. Ya, Ibu mau cek dulu kehadirannya, siapa yang udah datang, siapa yang belum, ya, belum bergabung. Yang Ibu panggil boleh namanya nyaring-nyaring disebutkan hadir, Bu, gitu ya. Nah, semangat belajarnya. Kita mulai dengan Abian. Ada Abian? Hadir, Bu. Oh, sip, hebat, hadir ya. Kemudian ada Amrullah. Hadir, Bu. Iya, terima kasih. Ada Arya Rizky. Hadir, Bu. Hebat, sudah mandi ya Ki ya. Kemudian lagi ada Asyifa Kirana. Ada Asyifa Kirana? Malu. Ada ya? Oke. Selanjutnya ada Najwa Ajijah Putri. Hadir, Bu. Iya, terima kasih Najwa. Ada Namira Atifah. Ada hadir. Namira Zalma. Hadir. Ibu tahunya namanya panggilannya Aira ya? Iya. Nah, ada Naura. Hadir Naura? Hadir. Nah, terima kasih Naura. Ada Rizky Nurfajar. Hadir, Bu. Iya, terima kasih. Mufti Wipakirana. Hadir, Bu. Iya. Ibu mau tanya dulu nih, hari ini hari apa ya? Hari Rabu. Tanggal berapa? Tanggal 18 Agustus 2021. Ibu tanya pintar, Amrullah, apakah ada sesuatu yang istimewa di bulan Agustus ini? Ada. Apa ya istimewanya bulan Agustus, khususnya untuk bangsa Indonesia? 17 Agustus. Iya, 17 Agustus kemarin. Ada apa 17 kemarin? Gak ada apa-apa. Hari itu mau dibisikin sama Naura tuh. Ada 17 Agustus
kemarin dirayakan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Ya. Meskipun kita kehilangan momen-momen yang biasanya kita lakukan di sekolah ya, lomba-lomba, upacara, tetapi tidak apa-apa karena kondisinya sedang di rumah. Jadi kita tetap merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia ya. 76 tahun yang lalu, tepat pada 17 Agustus 1945 kita dinyatakan sebagai negara yang merdeka, sudah tidak dijajah lagi. Itu harus kita syukuri ya. Nah, harus kita syukuri. Kita harus bersyukur hidup di negara yang bebas tanpa dijajah oleh bangsa lain. Ya. Nah, tetapi sebelum kita menyanyikan tadi, merayakan kemerdekaan tadi, Ibu mau kita berdoa dulu ya. Kita mulai dengan berdoa dulu. Amrul sudah siap memimpin temannya untuk berdoa, Amrul? Sudah. Ya, siapkan Amrul. Ayo teman-teman, teman-teman berdoa menurut agama yang berdoa mulai. Terima kasih Amrul. Mudah-mudahan dengan doa pembelajaran hari ini adalah menjadi pembelajaran yang menyenangkan ya teman-teman semua ya. Nah seperti Ibu bilang tadi, untuk salah satu cara merayakan hari kemerdekaannya kita nyanyi Hari Merdeka hari ini ya. Masih ingat kan lagunya? Ya. Masih ingat? Nah, jangan sampai lupa ya. Hitungan ketiga kita mulai. Siap anak-anak? Siap. Siap ya. Oke, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka hari lahir bangsa Indonesia. Merdeka. Kali kita tetap tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Iya. Kemudian Ibu mau ingatkan kembali bahwa kemarin terakhir itu materinya tentang Ada suaranya kok, ada. Tentang tanaman beradaptasi ya, cara tanaman beradaptasi ya. Nah kemarin Ibu sudah lihat jawaban-jawaban kalian, ada yang hidup di miskin oksigen, nitrogen, ada yang di daerah kering, bagaimana ya? Ada yang di daerah kering itu tidak banyak punya daun dan sebagainya. Nah hari ini kita akan belajar cara beradaptasi juga, tetapi bukan tumbuhan. Ya, tumbuhan kan sudah. Hari ini kita akan belajar bagaimana hewan itu beradaptasi. Nah, kita mulai ya. Iya, Bu. Kita lanjut. Iya, Bu. Bisa, Bu. Lanjutkan, Bu. Iya, Ibu dengar suara anak-anak kurang nyaring nih. Yang semangat ya. Nah, Iya, Bu. Ibu lanjutkan. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini, Pintar. Nah, bisa dilihat tujuan pembelajarannya? Bisa, Bu. Bisa. Ibu bacakan ya. Nah, yang pertama nanti kita akan membaca, mengamati teks bacaan melalui media PowerPoint ini, lalu diharapkan kalian bisa merinci informasi penting terkait aspek apa, gimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, lalu nanti melalui tanya jawab kalian boleh memberikan pendapat tentang apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana. Nah, melalui tayangan video nanti kalian juga bisa dapat membedakan hewan berdasarkan cara
adaptasi lingkungannya dengan benar. Kemudian ada lagi nanti dengan bermain. Mau bermain sama Ibu? Oke. Nanti dengan bermain kita akan mengkategorikan hewan berdasarkan cara adaptasinya dengan lingkungan dengan yang benar bagaimana ya. Dan yang terakhir dengan menyimak penjelasan Ibu nanti kalian diharapkan bisa membuat gambar seekor hewan kemudian menjelaskan bagaimana cara beradaptasinya. Nah, kita mulai dengan membaca dulu ya. Iya, Bu. Nah, di tempat Pian jelas ya. Teksnya jelas pintar. Jelas. Ya. Nah, Jelas, Ibu jelas. minta yang pertama nih, yang membaca paragraf pertama dimulai sama Amrul. Silahkan Amrul. Dari judul. Dibaca nyaring Amrul, silahkan. Peraturan suara pada 20 Agustus Ya. 45 tentara sekutu di Badan Brigade mendarat di Semarang dengan maksud mengurus pengadaan surat. Oke, terima kasih Amrul ya. Terima kasih sudah membaca paragraf 1 dan 2. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di Kota Magelang terjadi pertempuran pas tentara keamanan rakyat TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Besel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Oke, terima kasih Naura. Namun ternyata pihak itu mengingkari janji pada tanggal 12 Desember 1945. Pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik ular sumpit orang atau pengepungan rangkap dan kedua sisi sehingga musuh benar-benar buruk. Oke, sekarang Salsa. Coba Salsa. Setelah tempur selama 4 hari pada tanggal 15 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu Dibuat mundur. Oke, terima kasih Salsa. Yang terakhir, paragraf terakhir Ibu minta Rizky. Nah, suaranya mana Rizky? Arya Rizky. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Pertempuran ini diadakan dengan didirinya monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai hari jadi Angkatan Darat atau Hari Juang Martika. Oke, terima kasih semuanya sudah membacakan teksnya. Semoga bisa disimak ya oleh teman-temannya. Nah, jadi teks ini tentang pertempuran Ambarawa ya. Pertempuran Ambarawa ini terjadi selama 4 hari. Yang bertempur adalah bangsa Indonesia melawan NICA, gabungan NICA dengan pasukan sekutu Inggris ya. Nah, jadi kenapa ada pertempuran Ambarawa? Karena tadi kedatangan sekutu tadi rencananya hanya mau membebaskan tawanan perang, tetapi setelahnya ternyata mereka malah memberi tawanan tersebut senjata, ya, sehingga Indonesia marah. Lalu akhirnya terjadilah pertempuran Ambarawa ya, karena terjadinya di Ambarawa. Nah, sekarang perhatikan ini pintar. Nah, ini tadi yang Ibu sebutkan di awal, kita akan belajar tentang kata tanya ya. Kata tanya yang nanti akan ada hubungannya dengan teks yang kita baca tadi. Apa judul teks tadi? Pertempuran Ambarawa. Nah, sekarang sebelum kita kembali ke teks, kita akan lihat dulu kata tanya itu ada apa saja. Ya, ada apa, ada siapa, ada di mana, ada kapan, mengapa, dan
Bagaimana? Kita lihat satu-satu ya. Untuk kata tanya apa itu kita gunakan jika kita mau menanyakan sesuatu. Ya. Mau menanyakan misalnya sesuatu tentang kabar misalnya kita pakai kata apa kabar. Mau menanyakan warna misalnya. Apa warna bajumu? Seperti itu. Ya, itu pakai kata tanya apa. Kalau siapa, ya di sini ada siapa. Siapa itu menanyakan pelaku atau orangnya. Siapa namamu? Siapa yang mengantarmu ke sekolah? Seperti itu ya. Menanyakan orangnya. Nah, selanjutnya ada kata tanya di mana. Di mana ini menanyakan tempat. Misalnya ibu tanya sama Rizky, Rizky di mana kamu beli baju baru Rizky? Misalnya. Mana ini? Ya, atau ibu tanya lagi sama Namira Atifah, Namira Atifah di mana rumahmu? Atau Asyifa Kirana, di mana kamu dilahirkan? Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya ada kata tanya kapan. Kapan ini menanyakan waktunya, ya. Misalnya ibu tanya sama Abian, Abian, kapan kamu terakhir ketemu nenekmu misalnya ya, misalnya lama nggak ketemu ya, kapan terakhir bertemu? Oh liburan kemarin Bu, seperti itu. Yang menanyakan waktu. Ada juga mengapa, kata tanya mengapa ini menanyakan alasan. Misalnya mengapa datang terlambat, mengapa bangunnya kesiangan dan sebagainya. Alasannya yang ditanyakan. Dan yang terakhir adalah kata tanya bagaimana. Bagaimana ini menanyakan suatu cara atau proses terjadinya sesuatu. Misalnya siapa ya Ibu di sini ada Rizky Norpajar misalnya. Rizky Norpajar, bagaimana caramu belajar matematika supaya mendapat nilai bagus? Seperti itu ya, menanyakan prosesnya. Nah, ini kata tanya yang sering kita pakai dan pasti akan kita pakai, tetapi kita harus tahu bagaimana menggunakannya, ya. Nah, sekarang kembali ke teks tadi, kita akan melihat penggunaan kata tanya tadi dalam bentuk peta pikiran ya, Bintang. Peta pikiran itu mengambil sesuatu yang pentingnya saja. Ya. Ya. Nah, di sini tadi ada kata apa. Kalian boleh sambil membuka buku tema, kalau ada di dekat kalian buku tema sekian, tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Itu ada tentang pertempuran Ambarawa, ya. Nah, di bahan ajar yang sudah Ibu bagi juga ada pertempuran Ambarawa teksnya. Ya. Nah, sekarang di sini mari kita bahas satu persatu kata tanyanya. Di sini ada kata tanya apa? Menurut kalian ini membicarakan apa, Pintar, tentang pertempuran Ambarawa ini? Apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan terjadinya pertempuran Ambarawa? Bisa seperti itu ya. Nah, sekarang mengapa? Ada yang bisa bikin kalimat tanya mengapa di sini yang ada hubungannya dengan teks tadi? Bagaimana, Naura? Belum bisa ya, Naura ya? Tidak apa-apa. Mengapa? Ada sesuatu tadi yang di dalam. Berarti mengapa tadi kan menanyakan alasan ya? Mengapa mereka membebaskan para tawanan tentara Belanda? Nah, mengapa mereka membebaskan tawanan para Belanda ya? Para tawanan Belanda gitu ya. Nah, kemudian kira-kira kalau kita bikin kalimat tanya dengan kata siapa, bagaimana? Siapa kolonel yang memimpin pasukan taktik gelar sempit urang? Oke, karena siapa tadi menanyakan apa, Pintar?
Kolonel. Menanyakan orangnya ya. Jadi pas Iya. tadi pertanyaannya siapa pemimpin pertempuran Ambarawa, seperti itu ya singkatnya ya. Berarti menanyakan orangnya. Nah, kalau ini menanyakan apa tadi? Bagaimana tadi? Proses ya. Nah, kalau Ibu mau tambahkan bisa seperti ini. Bagaimana cara Kolonel Sudirman mengalahkan pasukan Sekutu dan Nika? Nah, bisa seperti itu ya. Jadi dengan cara apa Kolonel Sudirman mengalahkan strategi kurang ya. Nah, kemudian lagi ada pertanyaan di sini, kapan? Kalau kapan menanyakan apa tadi, Pintar? Kapan berakhirnya pertempuran Ambarawa? Boleh. Kapan berakhirnya? Boleh. Kapan dimulainya? Boleh. Ya, kapan berlangsungnya? Boleh. Dan di mana ini menyatakan tempat, menanyakan tempat. Berarti di mana pertempuran Ambarawa itu? Dengan kalian menjawab pertanyaan dari peta pikiran ini, maka kalian akan mendapat inti dari cerita tadi. Bentarlah. Bisa dipahami ya fungsi peta pikiran ini supaya kita mudah mendapatkan isi dari teks yang kita baca. Nah, sekarang siapa yang bisa membaca ini nyaring-nyaring? Menurutmu mengapa rakyat Ambarawa melakukan perlawanan? Nah, siapa yang bisa menjawab? Mengapa rakyat Ambarawa melakukan perlawanan? Nah, karena rencananya Sekutu dan Nika yang sampai di Ambarawa itu membebaskan para tawanan Belanda, tetapi ternyata mereka justru mempersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan Indonesia ya. Jadi rakyat Ambarawa tadi marah, Pintar. Nah, mereka justru ingin menyerang bangsa Indonesia. Kalau ada musuh yang menyerang, maka kita harus melawan kembali sebagai bukti perlawanan diri kita, ya. Kita harus melindungi diri kan? Ya, harus melindungi diri. Bangsa Indonesia saat itu melawan Sekutu dan Nika karena bangsa Indonesia mau melindungi dirinya, melindungi bangsa Indonesia. Bisa dipahami? Bisa. Hebat ya. Nah, sekarang Ibu tanya, nah ini jawabannya benar. Sesuaikan dengan tadi jawaban kalian karena mereka ingin membela negara, mempertahankan diri dari musuh. Yang tadi jawab benar dapat 100 nih. Apakah menurut kalian hanya manusia yang bisa mempertahankan diri dari musuh? Apakah hewan juga bisa? Hewan, tumbuhan juga bisa. Hewan bisa tidak? Bisa. Bisa. Mempertahankan diri dari musuh hewan bisa. Bagaimana Bu caranya? Nah, sekarang Ibu mau kasih tahu bagaimana cara hewan mempertahankan diri dari musuh. Siap untuk belajar ini? Siap. Siap. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana cara hewan mempertahankan diri. Cara yang pertama adalah namanya kamuflase. Kamuflase ini cara hewan menyesuaikan diri dengan merubah rupanya, merubah bentuknya, merubah sikap, warnanya disesuaikan dengan lingkungannya. Contohnya apa? Lihat ini. Nah, di sini ada bunga anggrek. Di sini ada sesuatu yang menyerupai bunga anggrek, padahal dia bukan bunga anggrek. Ini adalah seekor hewan. Tetapi hewan ini mencoba untuk merubah bentuknya menyerupai bunga anggrek. Nah, yang kedua ini sepintas ini tidak terlihat ada hewan. Tapi Burung kalau hantu. kita lihat Burung hantu. Burung hantu. Kalau kita lihat ya kita tahu ini adalah Burung hantu. bunga hantu ya, menyerupai batang pohon. Tujuannya juga sama, yaitu supaya tidak terlihat oleh musuh. Oke? Yang kedua adalah namanya mimikri.
Mimikri ini kemampuan hewan mengubah warna kulitnya supaya tidak dikenali oleh musuh. Contohnya apa, yo? Bunglon. Nah, benar. Yang sering kita lihat adalah bunglon. Bunglon ini suka ganti-ganti warna. Nah, selanjutnya ada lagi autotomi. Autotomi itu bertahan dengan mengamputasi atau memotong bagian tubuhnya, ya. Contohnya apa yo yang memotong tubuhnya? Kadal, ya. Nih gambarnya kadal, dia memotong ekornya dengan tujuan ekornya ini nanti akan bergerak dengan lincah sehingga musuh lebih tertarik mengejar ekornya dan dia selamat. Nah, autotomi. Yang keempat, menggulungkan diri. Cara melindungi dirinya dari musuh dengan cara menggulung. Ini contohnya pintar. Ini adalah hewan armadillo. Nah, ini juga menggulung dengan seperti bola ya badannya kalau ada musuh. Nah, itu cara mempertahankan diri. Sekarang Ibu lihatkan lagi 3 hewan di sini. Ini gambar Cumi-cumi. Cumi-cumi. Cumi. Ada yang tahu cumi-cumi bagaimana caranya melindungi diri? Mengeluarkan tinta hitam. Mengeluarkan hitam. Nah, betul, mengeluarkan tinta hitam. Kalau yang kedua, gambar di sini. Ada yang tahu siput bagaimana Masuk cara dalam menghindari cangkang. Masuk ke dalam cangkangnya. masuk ke dalam rumahnya ya, aman dia. Yang ketiga adalah walang sangit. Walang sangit ini seperti kayak belalang tetapi Mengeluarkan bau aneh. iya, mengeluarkan bau yang aneh. Ibu mau ngecek dulu apakah anak ibu tadi bisa menyimak apa yang ibu jelaskan dengan mengajak kalian bermain, mengulang kembali menebak cara beradaptasi hewan ya. Ya, Bu. Ya, Ibu Bu. pilihkan yang ini. Gambar apa ini tadi? Kadal. Komodo. Komodo. Kadal. Bagaimana cara mempertahankan dirinya tadi? Kadal. Autotomi. Autotomi. Autotomi atau memutuskan salah satu anggota tubuh. Oke, ada lagi. Siapa yang bisa jawab? Belalang. Belalang mempertahankan dirinya. Belalang hijau. Belalang gaul. Apakah ini autotomi? Bukan. Kamuflase. 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 Dia tidak memotong bagian tubuhnya. Tanya lagi, Asyifa Kirana. Asyifa Kirana ini gambar apa? Burung hantu, ya. Bagaimana teman-teman cara burung hantu beradaptasi? Cara dengan berkamuflase ya. Nah, berarti anak ibu sudah mulai paham sudah bagaimana cara hewan mempertahankan dirinya. Nah, sekarang ibu minta PID-nya kita yang kemarin sudah dibagi, sudah dipakai. LKPD. Nah, LKPD-nya ya. Di LKPD ini kalau kalian lihat di sini ada identitas kalian. Nah, sekarang di sini juga ada penggunaannya mulai dengan berdoa. Kada boleh ke pinggir jadi Ibu. Oke. Jalankan syaratan, perhatikan instruksi guru. Nah, petunjuk pengisiannya bagaimana menetapkan alat yang diperlukan dalam hal di sini adalah alat warnaan nanti ya. Kemudian baca langkah dalam LAPD, perhatikan instruksinya, kerjakan dengan cermat dan semangat dan rapnya kan ada yang nah, silakan sekarang anak kasih waktu 5 menit ya. Ibu. Ya. Sudah, Bu. Oh, sip, sudah.
Simpan dulu ya. Kita tunggu temannya sedikit lagi waktunya. Bu, Ada kesulitan, Nana? Bisa ya, Nana ya? Ibu kasih waktu 1 menit lagi selesai ya. Kalau udah, kalau sudah nanti udah 1 menit biar ditinggal dulu. Ibu mau yang seadanya saja dulu. Nah, sekarang simpan dulu alat tulisnya, Pilar. Simpan dulu. Nah, sampai di mana nanti boleh dilanjutkan ya. Nanti boleh dilanjutkan. Tetapi ini sudah dulu, lepas dulu boleh. Nah, sekarang Ibu mau mengajak kalian kembali menyimpulkan pembelajaran apa yang sudah kita lakukan. Ya, sekarang Ibu tanya, ada yang ingat apa belajar apa kita tadi hari ini? Beradaptasi hewan dan bagaimana cerita tentang sarungan ambarawa dan kata tanya Ya, kata tanya sama cara beradaptasi hewan ya. Oke. Nah, sekarang apa namanya nih? Kemarin kan sudah Ibu kasih tugas untuk menggambar hewan ya. Nah, mana Ibu lihat? Ibu sudah dikerjakan? Nah, tugas kalian adalah berinya warna yang melanjutkan proyeknya dengan memberi warna pada gambaran kalian tersebut. Ya, silahkan Maura dan teman-teman untuk memberi warna pada gambaran. Silahkan. 5 menit cukup ngasih warna? enggak 6 menit ya. Ditawar ternyata ya. Kalau memberi warna, pilih warna yang sesuai ya. Misalnya gambar cumi-cumi jangan berwarna cumi-cumi jangan kasih warna ungu ya. Jangan dikasih warna hijau. warna krim cicaknya tuh. Iya, warna krim bisa. Yang sudah boleh perlihatkan sama Ibu ya gambarnya ya. ya Bu. Oke, silahkan ceritakan Aira yang digambar apa Pilar? Bunglon. Bagaimana caranya beradaptasi? Mengikuti warna. Mengikuti warna tempat apanya tadi? Tempat yang disinggapinya ya. Caranya apa tuh namanya tadi? Mimikri ya, Aira ya. Oke, terima kasih Aira. Terima kasih. Abian, mana Abian? Kom. Ayo, lihatkan sama Ibu. Mana ada kelihatan? Oke, apa itu gambar apa tuh? Sama dengan dengan mengelaburinya. Betul. Makasih. Diingat ya saudara bahwa tadi ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk beradaptasi tadi ya. Kamuflase. Kita ulang. Apa lagi? Mimikri. Apa lagi? Ototomi. Apa lagi? Mau mengeluarkan tinta. Mengeluarkan tinta. Menggulung. Mandiri. Masuk cangkang. Mengeluarkan bau-bau aneh. Dan mengeluarkan bau yang menyengat. Terima kasih. Itu tadi yang bisa kita pelajari hari tadi ya. Nah, untuk terakhir itu Ibu mau kalian mengerjakan evaluasi. Ada yang lembar yang satunya tadi pintar di tempat kalian sudah ada? Ibu. Ya, tunjukkan evaluasi kalian. Nah,
ada 10 soal di sini. Pilihan ganda saja ya. Nah, pilih A, B atau D. Mana pilihan yang kamu anggap benar. Silahkan anak ibu. Yang ini ya, Bu. Nah, ini. Ya betul. Ya betul. Nih. Ini ya. Bun? Kenapa Rizky? Dari 1 sampai 10. Iya, betul. 1 sampai 10. Ada yang sulit? Bisa ya? Bisa. Rizky sepertinya udah selesai nih. Waktunya sebentar lagi ya. Sudah, Amrul? Sudah. Oke, sip. Ternyata sudah selesai. Alhamdulillah. Sekarang, Ibu beri kesempatan, ada yang mau tanya sama Ibu? Enggak. Tidak ada. Ada yang mau pelajaran lagi? Apakah sudah jelas? Ya. Itu saja ya. Sudah bisa dipahami pembelajaran kita hari tadi? Apa, Bu? Bisa dipahami. Sudah bisa dipahami ya? Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Nah, anak-anak ibu, terima kasih sudah belajar kali ini. Minggu depan, bukan minggu depan. Pembelajaran selanjutnya nanti adalah masih tentang hewan ya. Nanti kita belajar kembali masih tentang adaptasi hewan ya, dengan cara untuk menghadapinya yang lain ya. Nah, sekarang sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mau mengajak kalian menyanyikan salah satu lagu tradisional, lagu daerah dari yang daerah kita. Oke, hitungan ketiga semuanya menyanyi lagu Ampar-Ampar Pisang. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang. Hewan terakhir tadi disebut bidawang. Ada yang tahu bidawang itu mempertahankan dirinya dengan bagaimana? Enggak tahu. Tahu Bu, aku Yang tahu tidak? Yang tahu? Ya. Bidawang itu bentuknya seperti semacam penyu, kura-kura pintar. Jadi dia punya cangkang yang kuat. Jadi mempertahankan dirinya, dia masuk ke dalam cangkangnya ya, tempurungnya itu. Nah, kalau orang Banjar nyambatnya bidawang. Kalau bahasa Indonesianya ada yang bilang bulus, ya. Bulus, oke. Nah, sudah menyanyi, sudah mengingat materi tadi. Mari bersama-sama kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Amrul lagi ya, yang pimpin temannya untuk berdoa ya, Amrul ya. Siap teman-teman? Siap. Siap. Mengakhiri pelajaran ini, Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, terima kasih anak-anak sudah bergabung dengan pembelajaran hari ini, sudah rame memahami ya, sudah mengerjakan tugas. Alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan anak-anak ibu ini tumbuh menjadi generasi bangsa yang pemberani ya, berani membela bangsanya ya. Jangan sampai bangsa kita kembali dijajah. Jadi anak yang soleh, jadi yang solehah dan pemberani. Oke? Amin.
Amin. Ya, oke. Selamat berjumpa lagi nanti bersama Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.